Jangan terburu-buru terlebih dahulu untuk mendeklarasikan kemenangan. Tentu saja ini sepertinya cukup relevan disampaikan kepada PDI Perjuangan karena memang kita akan melihat bagaimana kemungkinan besar yang akan terjadi pada Pilkada DKI 2 putaran. Tentu saja para petinggi PDI Perjuangan sangat kaget dengan hal ini karena memang sebelumnya mereka sangat optimistis bahwa Pilkada DKI 1 putaran dan mereka akan mendominasi. Namun sepertinya lingkar tegak namun sepertinya situasi politik di Indonesia sangat-sangat tidak bisa ditebak. Hal tersebut terjadi pada kali ini. Bagaimana Pilkada DKI yang sudah diprediksi PDI akan menang, namun tampaknya hal itu enggan terjadi karena memang Pilkada DKI selangkah lagi 2 putaran. Ini memang bisa dilakukan karena selisih antar paslon pun sangat tipis dan ada yang unggul pun ungguannya di bawah 1% atau memperoleh suara sekitar 49%. Sedangkan di DKI kan ada 3 paslon. Pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 menuai dinamika politik yang sangat-sangat tinggi, termasuk pada saat ini Pilkada DKI yang sangat memanas dengan berbagai hasil sementara yang menggambarkan persaingan ketat di sejumlah daerah. Di Jakarta, ketegangan muncul terkait kemungkinan Pilkada berlangsung 1 atau 2 putaran dengan pasangan Pramono Rano yang unggul sementara atas Ridwan Kamil Suswono. Namun patut kita garis bawahi unggulnya pun sangat-sangat tipis. Dikutip dari beberapa media massa, memang Pilkada DKI Jakarta menjadi satu-satunya provinsi yang akan mengadakan pemilihan gubernur sebanyak 2 putaran. Hal tersebut karena memang selisih antar paslon sangat-sangat tipis. Seperti diketahui bahwa hitung cepat sejumlah lembaga survei telah menunjukkan hasilnya, di mana ada pasangan yang memang unggul namun di bawah 50%. Tentu saja ini menjadikan bahwa DKI 2 putaran akan terjadi. Kemudian kendati demikian, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko Ahmad tetap kekeh kemungkinan Pilkada Jakarta 2024 akan berlangsung 2 putaran. Baik, kita komentari terlebih dahulu. Jika memang 2 putaran diperlukan, saya yakin harus dilakukan karena memang sesuai data yang beredar dan memang berdasarkan hitung cepat pun selisihnya tidak akan cukup, apalagi ada margin error dan lain semacamnya. Nanti orang data pasti akan menjelaskan. Ini artinya pemilihan gubernur DKI Jakarta akan dilakukan kembali dengan menyisakan 2 calon kuat yakni Pram Rano dan SK Suswono. Oke, kita akan membahas bagaimana dalam pertarungan Pilkada DKI Jakarta ada pertarungan tokoh nasionalis politik yang sangat-sangat luar biasa antara Megawati Soekarno Putri kemudian antara Joko Widodo. Pak Jokowi meskipun bukan ketua umum partai namun tampaknya Pak Jokowi sangat luar biasa dalam menjalankan ini semua. Terbukti dari endorsement Pak Jokowi mengalahkan beberapa kandidat-kandidat yang diusung oleh Megawati Soekarno Putri, atau dalam hal ini istilah media mengatakan bahwa Pak Jokowi merontokkan kandang banteng. Saya rasa hal tersebut bisa diterima karena memang pasangan yang unggul bukan hanya 1 atau 2, namun kebanyakan. Dan unggulnya di atas 50%, bahkan ada beberapa yang menyentuh angka 60%. Bukankah ini pukulan yang sangat telak bagi partai banteng, apalagi di Jawa Tengah tuh. Unggulnya di atas 60%, tentu saja ini menjadi pukulan tersendiri bagi PDI Perjuangan, yang dimana basis-basis tersebut sebelumnya dikenal sebagai basis kandang banteng. Ini sangat memilukan. Lalu kenapa hal tersebut bisa terjadi? Salah satu faktor penentu itu adalah terkait faktor Jokowi yang meninggalkan PDI Perjuangan. Yang terbaru Hasto mengatakan bahwa Jokowi bukan lagi bagian dari tim PDI Perjuangan. Ya, kalau menurut saya Pak Jokowi sudah, ya, I don't care lah kata Pak Jokowi karena memang ya ini sudah terjadi dan ada beberapa perbedaan pandangan politik antara Megawati Soekarno Putri dan Pak Jokowi dan terciptalah persaingan ketat antara Jokowi versus Megawati Soekarno Putri. Dalam beberapa podcast, Hasto selalu mengatakan dan menyerang Pak Jokowi beserta keluarga. Namun ternyata usaha-usaha tersebut malah tidak membuat elektabilitas partai PDI naik. Justru sebaliknya, malah Pak Jokowi yang elektabilitasnya naik di
panggung politik Pilkada 2024 dengan giat mengendorsement beberapa calon kepala daerah untuk kemudian memenangkan pertarungan dan diri di Pilkada. Dan terbukti hasilnya, pasangan yang diusung oleh Pak Jokowi semuanya hampir mendominasi. Bahkan di DKI Jakarta pun belum sepenuhnya kalah karena akan ada putaran kedua. Ini benar-benar luar biasa dan kemudian kita menyikapi sedikit terkait kecurangan ya, tentu saja ini sangat tidak bisa diterima karena memang kita adalah negara demokrasi. Negara demokrasi harus menjunjung tinggi kejujuran karena ini menentukan nasib kita dalam beberapa tahun ke depan. Karena memang pilkada ini haruslah jujur dong. Tidak boleh ada kecurangan ataupun lainnya. Dan kalau saya tidak salah, beberapa tim sukses atau juru bicara RK Suswono sudah melaporkan ada beberapa indikasi kecurangan dan beliau mengatakan bahwa kami sedang mendalami bukti, kemudian sedang menyusun draft untuk melaporkan. Dan ini saya respect juga terhadap juru bicara serta tim pemenangan RK karena memang mereka tidak berkoar terlebih dahulu, namun mereka mencari bukti yang konkret serta relevan untuk kemudian menaikkannya ke dalam tahap laporan. Ini patut dicontoh. Jangan cuma teriak-teriak ada kecurangan, namun nihil bukti dan nihil saksi, dan ini yang berbahaya, bisa menjadikan multi tafsir yang sangat-sangat generalistik di masyarakat. Tentu saja kita harus mengawal bersama bagaimana berjalannya Pilkada 2024.